Baik, terima kasih Pak Tanjung atas kesempatannya. Bisa kita mulai, Pak teman-teman. Oke, Bu, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang cantik dan ganteng. Selamat siang, Ibu yang cantik. Mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, bisa dibantu Ketua Kelas Tanjung, bantu Ibu untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan Tanjung. Baik Bu, siap. Duduk, siap, gerak. Pada kawan-kawan, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya dilancarkan proses pembelajarannya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, duduk istirahat, gerak. Terima kasih Tanjung telah bantu Ibu untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sekretaris bisa bantu Ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini, sekretaris? Indria? Hadir semua, Bu, hari ini, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semenit kemarin katanya Ika hari ini nihil, Bu. Iya, Ana. Terima kasih informasinya. Sama-sama, Ibu. Kemarin saya sakit, Bu. Ya, Bu Ika udah sembuh ya, Kak? Alhamdulillah sudah, Bu. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, untuk kita semua dilindungi dari segala virus dan penyakit. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik, karena jam Ibu ini kan jam terakhir ya, pasti kalian tadi sudah lelah, sudah letih, sudah ngantuk dengan jam-jam yang sebelumnya. Mari kita ice breaking terlebih dahulu ya. Jika nanti Ibu kita bukan yel-yel sih, hari ini lebih ke jargon, oke? Karena minggu lalu kan kita sudah yel-yel. Jargonnya nanti kalau Ibu bilang, siapa kita? Kalian menjawab kelas hijau. Siapa kita? Kelas hijau. Lalu Ibu bilang kelas hijau, disiplin, tertib, dan jaya. Yes, yes, yes. Gitu. Oke, siap? Dengan penuh semangat. Jangan malas, karena walaupun waktunya sudah siang, kita harus tetap semangat. Oke? Siap semua? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, Bu. Mari kita mulai. Siapa kita? Kelas hijau. Siapa kita? Kelas hijau. Kelas hijau. Disiplin, tertib, dan jaya. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes. Udah lemes, Bu. Udah siang banget ini. Jamnya rawan lapar. Lapar, Bu. Ngantuk. Oh, boleh sambil makan. Yang memang laparan itu, Bu. Kelas saya. Makanya sehari 5 kali itu. Waduh, banyak juga makannya ya. Di kelas saya ini boleh anak-anakku sekalian untuk makan atau minum, karena makan dan minum itu jika tidak dimakan juga akan mengganggu kegiatan kita. Jadi dipersilahkan untuk minum dan makan. Oke. Setelah Izin minum, Bu. Oh, silahkan Ika, boleh. Izin minum, Bu. Saya, Bu. Silahkan Rahma. Oke, kita pada hari ini akan mempelajari tentang ketenaga kerjaan ya. Untuk materi minggu lalu kita telah mempelajari tentang pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Nih, Ibu ada pertanyaan untuk kalian semua. Mohon dijawab ya. Apakah kalian masih ingat dengan kesenjangan ekonomi? Apakah kalian masih ingat dengan konsep pendapatan nasional? Adakah yang bisa menjawab di antara anak-anakku yang cantik dan ganteng ini? Silakan, siapa yang ingin menjawab?
Ika mau menjawab? Silakan Ika. Ya, pendapatan nasional itu ini ya Bu, seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat, biasanya itu kurun waktunya selama 1 tahun, Bu. Wah, Benar nggak, Bu? pintar sekali Ika. Terima kasih Kak atas jawabannya. Jawaban Ika sangat tepat. Sama-sama, Sangat Bu. pas. Oke, mungkin ada temannya lagi yang mungkin berpendapat lain atau ingin menjawab pertanyaan satunya. Apakah kalian masih ingat dengan kesenjangan ekonomi? Kalau tidak ada, saya tunjuk ya. Saya, Bu. Oh, Tanjung, silakan Tanjung. Kesenjangan ekonomi itu kalau menurut saya, seingat saya Bu, Ya. perbedaan keadaan ekonomi antara penduduk satu dengan penduduk lainnya di suatu wilayah yang berbeda Ya. terkait pendapatan, penghasilan dan istilahnya apa ya? Ya terkait itu Bu, pendapatan, penghasilan dan kondisi ekonominya. Jadi Iya, benar wilayah sekali. satu misalnya wilayah miskin, wilayah dua di kota misalnya orang-orangnya kaya semua. Jadi misalnya di desa banyak orang miskin, di kota banyak orang kaya, Bu. Iya, benar sekali Tanjung. Ada lagi yang lain yang ingin berpendapat? Saya boleh, Bu. Silahkan Regina. Kesenjangan ekonomi adalah ketidakseimbangan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Jadi Ya. kata Tanjung tadi Bu benar. Jadi kalau ada yang di masyarakat desa itu miskin, yang masyarakat kota itu kaya. Gitu, Bu. Oke, benar sekali. Adakah yang masih ingat penyebab dari kesenjangan ekonomi itu terjadi karena apa ya? Ada yang masih ingat? Lupa ya? Nggak tahu Ini, saya, Bu. Bu. Lupa, Bu. Kenapa Siswa Tanjung? baru itu Bu kayaknya tadi dia macet. Oh, Cynthia. Silahkan Cynthia mungkin bisa menjawab kesenjangan ekonomi ini disebabkan karena apa ya? Karena ketidakmerataan Bu dalam pendistribusian, baik itu bantuan dan lain sebagainya. Jadi kayak lowongan pekerjaannya itu di daerah tertentu tidak banyak sehingga banyak masyarakat yang tidak punya penghasilan. Gitu nggak Bu? Benar sekali Cynthia. Kesenjangan ekonomi itu disebabkan karena tidak meratanya distribusi pendapatan. Nah, tidak meratanya distribusi pendapatan itu bisa menyebabkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tidak meningkat atau menurun. Sehingga banyaklah terjadi masalah-masalah terkait tentang tenaga kerjaan. Nah, itulah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sekarang selanjutnya, mengapa masih banyak orang yang menganggur? Karena apa? Ayo, ada yang tahu? Saya, Bu. Silahkan, Indria. Kenapa masih banyak orang yang menganggur itu karena lowongan kerjanya kurang, Bu. Lapangan pekerjaannya kurang. Ya, benar. Salah satunya sebabnya adalah lapangan pekerjaan yang sedikit, banyaknya masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Ada lagi mungkin yang Kalau lain? dari faktor sumber daya manusianya Bu, bisa nggak Bu? Bisa Regina. Jadi kenapa banyak orang yang menganggur? Karena mutu atau kualitas orang tersebut tidak memenuhi kualitas untuk bekerja, sehingganya mereka banyak menganggur. Ada lagi? Saya Bu. Silakan Tanjung. Karena fokus Bu. Karena fokus. Fokus kenapa Tanjung? Fokus menganggur Bu. Oh, karena fokus menganggur. Karena dia sudah nyaman dengan menganggur ya? Iya Bu. Orang kaya mungkin Bu. Kaum banyak rebahan Males, Bu, kaum jadi rebahan. males Bu. Iya. warisan jadi Sekarang malas dia banyak kaum kerja. rebahan Bu. Banyak kaum Kan ada rebahan ya? Ada toh? Ada. Masih ada kan ya? Ada. Mungkin dia sudah kaya ya Tanjung karena jadi dia nyaman dengan menganggurnya Iya. sehingga dia masih bisa menghidupi dirinya. Oke, yang selanjutnya. Nih, mengapa masih Mungkin banyak ini kerjanya kerja online.
Ya, karena sekarang dengan kemajuan teknologi yang tinggi, orang itu bekerja tidak perlu harus ke tempat kerjanya. Bisa saja bertemu via Zoom, seperti meeting di Zoom, atau apa namanya, mengerjakan bisnis, mengirimnya via email, dan lain sebagainya. Jadi, orang yang sebenarnya di rumah saja belum tentu menganggur sekarang. Itu. Mengapa masih banyak orang yang mencari pekerjaan? Nah, ini Ibu tampilkan video yang harus kalian simak atau kalian lihat. Mari kita simak, nanti menjawab pertanyaan di atas ya. Apakah videonya sudah terlihat, anak-anak? Masih. Sudah, Bu. Nah, Bu. Ya. Ada Mbak-mbak cantik, itu Bu. Ada ibu-ibu pembawa acara yang cantik dengan menggunakan baju merah. Silahkan disimak. Waduh Bu, nanti Tanjung salah fokus ini Bu sama mbak-mbak hostnya ini Bu. Iya Cynthia, kenapa saya milih ibu-ibu yang pakai baju merah? Karena siang hari supaya membangkitkan semangat kita untuk belajar. Tanjung biar matanya langsung terbuka, tidak ngantuk lagi. iya ini jadi melek Bu. Alhamdulillah. Jadi inget-inget ini apa masa lalu Bu. Tanjung langsung konsentrasi Bu. Apakah suaranya terdengar? Agak kurang dibesarin Bu kayak. Bu, cuma nggak butter. Sudah full. Oke. Baik, itulah video yang akan kita bahas. Setelah kita menyimak video yang Ibu tampilkan, bisakah kalian menjawab tentang pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi? Sebentar, Ibu tampilkan lagi. Terkait tentang mengapa masih banyak orang yang mencari pekerjaan. Adakah yang ingin menjawab? Saya Bu. Silakan Tanjung. Tanjung sangat aktif sekali pada hari ini ya. Saya juga aktif, Bu. Iya Regina. Saya nggak dibilangin aktif. Iya Regina, Indria, Tanjung. Lah gimana orang yang lain nggak menawarkan diri? Terima kasih. Silakan. Nah, bisa menjawab Tanjung, mengapa masih banyak orang yang mencari pekerjaan? Jadi terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi terkait pertanyaan mengenai paparan video yang Ibu tampilkan tadi, mengapa masih banyak orang mencari pekerjaan? Kalau dilihat dari video tadi, mungkin bisa jadi faktor yang selama ini terjadi adalah jumlah lowongan kerja, jumlah ketersediaan kerja, dengan jumlah ketersediaan tenaga kerjanya tidak imbang, Bu. Artinya lebih banyak tenaga kerja ketimbang lowongan kerja yang tersedia. Itu kalau dari video tadi banyak sekali yang melamar, Bu.
bisa saja yang dilamar cuma satu formasi. Iya, benar Rata-rata sekali. Karena banyaknya apa namanya pelamar pekerjaan dengan lapangan pekerjaan itu tadi sudah kita bahas ya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada di sini kita untuk mempelajari konsep ketenagakerjaan, ada angkatan kerja. Ini peta konsepnya mengalami peningkatan, bukan angkatan kerja. Di sini ada pengangguran, tenaga kerja, pengangguran ada pengangguran musiman, siklis, teknologi, lalu upayanya itu peningkatan SDM, dan kesediaan kesempatan kerja. Untuk yang selanjutnya, ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model PBL atau Problem Based Learning dan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi kelompok berbantuan media berbasis artificial intelligence, dan dengan menggunakan pendekatan TIPEC, peserta didik dapat menganalisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan menyajikan hasil analisis permasalahan ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab serta kerja keras dan bekerja sama. Nah, yang akan Ibu nilai pada pertemuan kita pada hari ini adalah sikap. Yang pertama sikap anak-anakku sekalian, yang kedua yaitu pengetahuan, dan yang ketiga penampilan atau pada saat kalian presentasi. Yang selanjutnya, ini akan Ibu membahas tentang materi. Dari tadi kita berbicara tentang mengapa banyak pengangguran, mengapa orang menganggur. Nah, sebelum ke arah sana, kita akan membahas tentang apa sih ketenagakerjaan itu, apa sih tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan, sampai dengan pengangguran. Yang pertama, yaitu pengertian dari ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Disebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, dalam hal itu dibagi menjadi beberapa hal dalam ketenagakerjaan. Yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu penduduk yang bekerja dalam arti mereka yang mampu menghasilkan barang dan jasa. Itu adalah pengertian tenaga kerja. Yang kedua, angkatan kerja. Penduduk yang sedang ada di masa produktif, yaitu pada umur 15 sampai 64 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, baik bekerja maupun tidak bekerja. Yang selanjutnya, kesempatan kerja. Mereka yang sudah bekerja dan diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Itu adalah kesempatan kerja. Lalu yang terakhir, pengangguran. Adalah penduduk yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan sesuatu hal yang baru. Nah, dari hal tersebut, adakah yang ingin anak-anakku sekalian pertanyakan tentang pengertian dari ketenagakerjaan ini? Ada yang tidak jelas, mungkin ada yang ingin disampaikan dengan Ibu, ditanyakan, silahkan. Bu Wahyu boleh izin sebentar nggak ke toilet dulu? Boleh, Indria, jangan lama-lama ya. Ya, Bu. Silakan yang lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ana, Sherlita, jangan Tanjung terus, Anis, Melda. Kalau tidak ada, Ibu tunjuk ya. Oke, siap-siap. Saya tunjuk. Saya ingin bertanya dengan Rohma. Ya, Bu. Rahma, apakah bisa menjawab saya, Rohma? Apa ya, Bu, ya? Pertanyaannya ya, Bu, ya? Ya, pertanyaan dari Ibu ya, Rohma. Apakah terdengar suara Ibu, Rohma? Sudah, Bu. Oke, pertanyaan dari Ibu. Mengapa orang yang di atas 64 tahun ini tidak dinyatakan sebagai angkatan kerja, Rohma?
Apa ya, Bu ya? Kayaknya kalau angkatan kerja itu batas umurnya dibatasi ya, Bu ya? Ya, benar sekali Rohma. Jadi, angkatan kerja itu adalah usia 15 sampai 64 tahun. Setelah 64 tahun, itu bukan lagi disebut dengan angkatan kerja, atau bisa disebut juga dengan pensiunan mungkin ya, kakek-kakek dan nenek-nenek. Itu ada masa pensiun, atau dia sudah tidak aktif lagi untuk bekerja. Tidak ada yang ditanyakan lagi ya tentang materi ini ya? Sudah jelas ya? Baik, setelah selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja itu ada menurut keahliannya dan ada yang menurut fungsi dan pokoknya dalam perusahaan. Yang pertama menurut keahlian. Tenaga kerja menurut keahliannya yaitu bisa dikelompokkan menjadi tenaga kerja yang terdidik, tenaga kerja yang terlatih, dan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Itu adalah jenis tenaga kerja menurut keahliannya. Lalu tenaga kerja yang menurut fungsi pokok dalam perusahaan itu ada seperti tenaga kerja di bidang produksi, tenaga kerja di bidang pemasaran, serta tenaga kerja di bagian umum dan administrasi. Itu adalah jenis-jenis tenaga kerja. Adakah yang ditanyakan tentang jenis-jenis tenaga kerja anak-anakku? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita selanjutnya akan menyelesaikan suatu masalah. Orientasi pada masalah. Diskusikan dengan teman satu kelompokmu terkait tentang permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Lalu setelah didiskusikan, silakan dipresentasikan. Dalam hal ini, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ada 4 kelompok anak-anakku. Yang pertama, kelompoknya ada Tanjung, Ika, dan Melda. Silakan untuk 3 anak-anakku yang ganteng dan cantik ini dapat berkumpul di satu tempat. Sudah, Tanjung sebagai ketua kelompok sudah mengkoordinir temannya? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Lalu kelompok kedua ada Denny, Ana, dan Cherly. Silahkan berkumpul menjadi satu, Denny, Ana, dan Cherly. Ya, Bu. Siap. Yang ketiga ada kelompoknya Regina dan Rohma. Lalu ketambahan dengan Cynthia. Karena ada siswa baru ya hari ini ya. Iya, Bu. Iya, silakan bergabung Cynthia dengan Regina dan Rohma di kelompok 3. Yang selanjutnya yaitu ada kelompok 4 terakhir Pamungkas, ada kelompoknya Indria dan Anis. Baik, Ibu sudah bagikan KPD di dalam grup WA. Silahkan dibuka. Jadi tolong dijawab. Itu Ibu sudah membagi kelompoknya. 1, permasalahan ketenagakerjaan menurut kelompok kalian masing-masing. Silahkan didiskusikan. Ibu beri waktu sebanyak 10 menit cukup? Cukup, Bu. Cukup ya, sangat cukup ya. Oke, silahkan. Ya, boleh. Boleh, silahkan. Boleh nggak, Bu, jawab di internet? Kenapa, Anis? Mohon maaf, suaranya terputus. Bu, ini mau tanya, Bu. Ya, silahkan Tanjung. Ini kita diskusi cari terkait permasalahannya, apa cuman masalahnya aja? Solusinya gimana, Bu? Kira-kira apa kita harus tampilkan, Bu? Solusinya yang harus dipresentasikan. Jadi Tanjung mencari masalah dan mencari solusi dari masalah tersebut. Gitu. Siap? Ya, Bu. Silahkan. Dipresentasikan. Ada lagi yang ditanyakan? Boleh menggunakan sumber manapun. Boleh menggunakan internet, boleh menggunakan buku, boleh menggunakan modul, dan lain sebagainya. Silahkan.
Awas Bu, Tanjung bukannya buka Google malah buka WA Bu, nanti Bu chatting-chattingan Bu. Tanjung, Ibu peringatkan ya, jangan lagi menggunakan HP saat jam pelajaran untuk hal yang tidak perlu. Jadi harus digunakan untuk hal yang perlu saja. Ya Bu, ini lagi Tanjung ini PC-an terus, Bu. Waduh, sama siapa itu? ya kena saya. Maaf Bu. Ini lagi cari informasi Bu dari teman sejawat melalui WA. Jadi saya WA. Ya Bu, ini saya simpan HP-nya. Oke, sudah belum? Ada yang sudah ingin presentasi? Silahkan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Saya kasih giliran ke Melda aja Bu, kalau mau. Saya sudah, Bu. Silahkan Anis. Wah, kelompoknya Kelompok saya. Anis dan Indria. Silahkan, siapa yang ingin maju, Indria atau Anis? Ayo, Indria. Tunggu Bu, tunggu sebentar Bu. Saya Bu ya. Tunggu Bu sebentar. Silahkan, saya tunggu. Yang kelompok Bu, saya saya ya Bu punya ya. guru. Saya Bu. Bu. Saya sudah siap Bu. Saya sudah siap Bu. Ya, silahkan untuk kelompok Oke, dulu, pertama, Bu, ya. kelompok Indria terlebih dahulu. Di sini saya sudah berdiskusi sama Bu Anis, Bu, mengenai tingkat upah rendah ataupun upah minimum regional atau yang sering kita sebut itu UMR, Bu. Oh ya, benar. Silahkan disampaikan. Oke, Bu. Salah satu masalah yang sering terjadi pada buruh adalah rendah atau tidak sesuainya pendapatan gaji yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta tanggungannya. Kebutuhan hidup makin meningkat sementara gaji tetap menjadi pendorong gerakan protes buruh. Rendahnya gaji berhubungan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusianya, Bu. Dengan upah rendah, akhirnya kinerja menjadi rendah juga, Bu. Kondisi ini menjadi alasan pemerintah setiap tahun memperbarui standar upah minimum atau UMR-nya yang berbeda pada tiap daerah. Misalnya, Bu, kalau di daerah Sumatera, khususnya Palembang, Bu ya, saya baca-baca, itu kalau di Palembang saya pernah baca di internet itu 3.500.000-an UMR-nya. Lumayan besar juga ya Indria ya. Iya, Oke. saya baca-baca Bu, iseng-iseng baca-baca kan kata Ibu, semakin banyak berliterasi maka semakin banyak pengetahuan, Bu. Iya, benar sekali. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita mengetahui isi dunia. Baik, sebelum kita lanjut ke kelompok berikutnya, sepertinya Tanjung tadi menguap ya, ngantuk ya. Mari kita ice breaking lagi, karena memang jam kita ini jam rawan sekali ya, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Saya 3L Bu. 3L ya Tanjung, seperti kamu harus minum sangobion supaya tidak 3L. Oke, untuk ice breaking kali ini kata kuncinya lakukan apa yang saya katakan. Oke? Bisa dipahami? Bisa Bu. Iya, Bu, bisa. Oke. Baiklah. Untuk hal yang pertama, ini contoh ya. Lakukan apa yang saya katakan. Pegang hidung. Hidung. Pegang mulut. Bu. Oke, benar. Pegang kepala. Tuh, yang mana Bu? Kepalanya Bu, pusing nih Bu. Pegang telinga. Bu, telinga saya ketutup jilbab, Bu. Pegang tangan. Wah, Tanjung kurang konsentrasi sepertinya benar-benar mengantuk. Silakan
Untuk yang mengantuk boleh pergi keluar sebentar untuk mencuci muka supaya fresh lagi. Oke? Bu, saya mau Saya izin, izin Bu. Silakan Cynthia. Saya sakit perut, boleh pulang duluan nggak, Bu? Sakit perut kenapa Cynthia? Biasa, Bu, cewek, Bu. Kalau tiap bulan kan, Bu. Cynthia mungkin bisa pergi ke UKS untuk diperiksa lebih lanjut oleh Cynthia petugas mau UKS saya ya, antar. Cynthia. Ibu izinkan untuk keluar dari kelas saya, tapi jangan pulang. Cynthia harus ke UKS terlebih dahulu untuk Iya diperiksa. ya, Bu ya. Terima Ya. kasih, Bu. Sama-sama Cynthia. Enggak. Oke, kita lanjutkan presentasi kelompoknya. Untuk kelompok 4 sudah selesai. Silahkan dilanjutkan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Mungkin ada kelompoknya Tanjung, kelompoknya Denny, dan kelompoknya Regina. Silahkan, siapa yang mewakili? Kelompok kami, Bu, sudah. Silahkan Regina, kelompok 3. Ini hasil kerjaan saya dengan Bu Rohmah, Bu. Silahkan Regina. Bentar, Bu. Ya, saya tunggu Regina. Jadi salah satu yang menyebabkan pengangguran itu ada PHK, Bu. PHK itu pemutusan hubungan kerja. Ya, Regina. Jadi itu sangat berdampak, Bu, kepada ekonomi. Biasanya dia itu bekerja, dapat uang, Bu, tiap bulan. Tapi karena dia diberhentikan dari kerjaannya, jadi tidak ada penghasilan lagi, Bu. Tuh, Bu. Ya, benar sekali Regina. Itu kelompok Regina mendapatkan permasalahan yaitu tentang PHK, permasalahan tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Silakan untuk kelompok 1 dan 2, kelompoknya Tanjung, Ika, dan Melda. Kelompok 2, Denny, Ana, dan Cherly. Ayo. Juga. Bagaimana Tanjung? Ini Ika sama Melda apa saya, Bu, yang itu, Bu? Kan gantian katanya. Tanjung aja. Ayo Jung, maju Jung. Melda aja, Melda, Bu. Biar Tanjung fokus, Bu. Dari tadi chattingan mulu, Bu. Iya. Ya, ayo Tanjung. Presentasi dulu. Dari kelompokmu, Ika dan Melda. Biar dapat nilai juga. Ya, ya udah saya coba ya, Bu ya. Silakan. Jadi dari hasil diskusi kami, Bu, terkait permasalahan tenaga kerja di Indonesia. Jadi salah satu permasalahan tenaga kerja di Indonesia itu terkait apa namanya, ya selain minimnya upah tidak sesuai dengan pengeluaran, terus minimnya lowongan pekerjaan itu di berbagai daerah, dan lebih banyak tenaga kerjanya yang menganggur, artinya ketimpangan, ketidakseimbangan antara ketersediaan pekerjaan dengan sumber dayanya. Terus lagi ya, tingkat pendidikan yang belum sesuai dalam hal syarat pekerjaan, Bu. Ya, benar sekali. Misalnya, ya tingkat pendidikan artinya terkait masalah buruh itu, ya rata-rata penduduk atau masyarakat itu rata-rata tingkat pendidikannya rendah, artinya harus kurang dipercaya kalau tingkat pendidikannya rendah. Bahkan di tempat saya, Pak Bayan aja suruh harus minimal lulusan SMA, Bu. Kepala dusun. Iya, benar sekali Tanjung. Karena kemajuan perekonomian, kemajuan zaman, kemajuan teknologi, jadi pendidikan itu harus sangat penting diperhatikan dalam permasalahan ketenagakerjaan. Karena kalau pendidikannya rendah, maka akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Baik, yang terakhir yaitu kelompok 2, ada kelompoknya Denny, Ana, dan Cherly. Mungkin bisa menjawab siapa ini perwakilan kelompok 2?
Saya itu terdengar atau Silakan, tidak? Shirley, terdengar. Di sini kelompok 2 yaitu mutu atau kualitas tenaga kerja yang rendah. Jawaban kami yaitu masalah ketenaga kerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah rendahnya mutu tenaga kerja. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu tenaga kerja di Indonesia adalah tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan tenaga kerja Indonesia minim akan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Meskipun ada beberapa orang yang tingkat pendidikannya rendah, namun dia bisa menyeimbangkan kemampuan dan keahlian dengan mereka yang sarjana. Hal itu bisa karena faktor kerja keras, di mana mereka yang berpendidikan rendah akan berusaha sekuat tenaga untuk belajar berbagai hal agar pengetahuan dan keahliannya meningkat, bisa dengan belajar otodidak atau mengikuti kursus. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia dapat mengubah kondisi negara dari berpenghasilan menengah menjadi negara berpenghasilan tinggi. Oh iya, kualitas tenaga kerja juga berpengaruh terhadap tenaga kerja loh. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja tersebut dilihat dari keahlian, kemudian jam terbang, dan pendidikannya tentu akan mendapatkan upah yang tinggi juga. Itu, Bu. Oke, terima kasih Shirley telah mewakili kelompoknya. Untuk beri tepuk tangan untuk semua kelompok pada hari ini yang sudah presentasi. Kita semua hebat. Terima kasih yang sudah presentasi. Baik, Ibu akan menyimpulkan apa yang telah kalian sampaikan di depan, yaitu tentang masalah ketenagakerjaan dan yang terjadi di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan itu yang pertama ada masalah jumlah angkatan kerja atau jumlah orang yang bekerja atau yang usia kerja itu lebih banyak atau tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang kedua, mutu dan kualitas tenaga kerja yang masih rendah. Yang ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK yang kita ketahui tahun lalu ya, pada saat pandemi banyak sekali PHK yang terjadi di negara kita. Dan yang terakhir yaitu tingkat upah atau UMR yang masih rendah sehingga banyak sekali angkatan kerja yang tidak ingin bekerja seperti itu karena upahnya tidak mencukupi dengan kebutuhan kehidupannya. Oke, setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini, kita sudah berdiskusi, kita sudah melakukan penilaian presentasi. Yang selanjutnya yaitu penilaian evaluasi mandiri. Untuk anak-anakku yang cantik dan ganteng, silahkan masuk ke dalam link berikut yang sudah Ibu cantumkan atau bisa juga dengan menggunakan kode. Kalian ketik joinmyquiz.com lalu masukkan kodenya. Silakan, apa bisa dimengerti perintah dari Ibu, anak-anakku? Bisa, Bu. Kira-kira dapat reward apa, Bu, kami, Bu? Akan mendapatkan kuota. Oh, Ibu Tetring, Ana. Terima kasih, Ibu. Ibu Karena makin cantik. wifi sekolah kita tidak sampai ya di kelas kita ya. Baik, Ibu Tetring. Tidak sampai, Bu. Sudah saya nyalakan, silahkan dicek ya. Coklat tuh, Bu. Kalau yang pertama, Bu. Kenapa, Indria? Dapat coklat tuh, Bu. Kalau saya ada di atas. Hari ini menyiapkan pensil Indria dengan pena. Jadi lumayan, hari Bu. ini Pensil saya pada hilang. ada yang menjawab mungkin urut Ibu pertama dan urut hijau. kedua. Ini hanya merah, tidak ada warna hijau. Ana ini saya nggak kurang ikutan deh, Bu. konsentrasi. Saya kan kelas hijau, harus hijau. Warna apapun sama Ana, yang penting kegunaannya. Jika Ana tidak ingin menggunakan warna merah, mungkin nanti Ibu ganti ya dengan warna lain. Sementara Ibu hanya punya ini. Sudah join dengan kuis Ibu? Oke, saya Ibu cek. Yang join ada yang sudah Indria, lalu Tanjung,
Saya ada sudah, Cherly, sudah, ada Bu. Danis. Wah, sudah semua ini ya? Baik, kita Ya, Bu. mulai saja kuisnya pada hari ini ya. Oke, Ibu klik. 1, 2, 3. Silakan menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Lihat Kak. Tanjung, jangan mencontek. Tadi ada yang ditanyakan, Tanjung tidak bertanya tentang materi kita pada hari ini. Kerjakan Kalau nggak sendiri. diisi boleh nggak, Bu? Ada yang nggak bisa jawab nih, Bu. Kalau tidak diisi, 0, Rahma. Tidak ada nilainya. Bu Wahyu, ada batasan waktunya nggak nih biar Ada. kompakan? Oke, Indria, terima kasih. Saya selesaikan di jam 11.45 ya. 3 menit lagi selesai, karena itu hanya 10 soal. Sebentar. Sudah, Bu. Wah, terima kasih Anis. Anis betul 6. Saya sudah, Bu. Terima kasih Rohma. Saya udah, Bu. Saya sudah, Bu, tapi banyak yang salah, Bu. Iya, Indria hanya betul 4 ini. Belajar lagi ya Indria, jangan ngasal mengerjakan soalnya. Ya, Bu. Maaf, Saya betul Bu. berapa, Bu? Siapa itu ya bertanya ya? Mohon Roma, maaf. Bu. Roma betul 7. Anis betul Alhamdulillah. 6. Dapat apa, Bu? Nanti tunggu dulu yang lain, Rohma. Belum tentu kamu yang menjadi peringkat kedua dan pertama dan kedua. Masih ada Anis. Saya berapa, Bu? Ika ya? Ika betul 8. Ya. Wah. Alhamdulillah. Makasih, Bu. Sementara Saya ada berapa, Bu? dan ada Cherly ya. Cherly betul 6 sama dengan Anis Cherly. Kasih, Bu. Sama-sama. Tanjung sudah selesai, Tanjung? Bu, ulang dong, Bu. Kok saya dapat Bu, 4, Bu? ini lagi lagi lemot Bu HP saya Bu. Wah, Tanjung ini Nggak WA-an bisa, aja Bu. ini. Padahal saya bisa jawab semua. Lemot ini Bu Ana kan HP-nya. sudah Ibu tethering, Ana. Kenapa lagi masalah kamu, Ana? Kayaknya HP saya minta diganti nih, Bu. Kalau masalahnya di HP, Ibu tidak bisa membantu, Ana. Mungkin bisa pakai handphone Ibu aja ini. Silakan maju ke depan Oke, Bu. menggunakan kuis HP Ibu ya. Ana jangan buka-buka yang lain loh. Itu, Bu. HP-nya Bu Ayu loh. Terima kasih Ini loh. kuisnya Rohma. dapat hadiah nggak, Bu? Dapat, Regina baru menyimak ya. Tadi saya Iya, Bu. Tadi dari 2 pena belakang, Bu. Regina untuk juara pertama dan juara kedua, nilai paling tinggi. Ayo silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti Indria, dia menyesal hanya betul 4 tadi karena dia tidak sungguh-sungguh dan tidak konsentrasi mengerjakannya. Ulang dong, Bu. Ulang dong. Jangan KKM-nya berapa Bu? KKM-nya itu 75. Buah saya 74,99. Nyambung sekali ya Tanjung. Ini aja Bu, saya minta tugas aja lah Bu, remedialnya kalau remedial Bu. Ngantuk, Bu. Ini yang dapat Oke. besar sendiri traktir Semua teman-teman. sudah selesai, waktunya 11.45. Sudah cukup ya, sudah habis. Untuk nilai tertinggi diperoleh oleh Ika dan Ana. Selamat Bu. Selamat Ika Ana. Dan Ana mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan Traktir ya, traktir. Traktir. Traktir es teh. Iya, yuk. Salam. Untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu mohon maaf jika ada salah penyampaian dan salah kata dalam menyampaikan materi pembelajaran pada siang hari ini. Ibu akhiri, semoga kalian sehat selalu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Terlebih dahulu, silahkan Tanjung tutup untuk kita berdoa supaya kita selamat sampai rumah. Ya. Duduk siap, gerak.
Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang menjelang sore hari ini, dan supaya diberikan keselamatan sampai dengan pulang nanti di rumah, kita berdoa bersama-sama supaya dilancarkan semuanya. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Tanjung atas bantuannya memimpin doa. Saya akhiri hari ini, hati-hati di jalan. Kalau pulang jangan ngebut-ngebut, bawa motornya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.